Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, FM Sport. Tempat di mana kita mengupas tuntas segala fenomena, sejarah, dan dinamika luar biasa di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Sepak bola Indonesia memang tidak pernah kehabisan cerita. Dari drama di atas lapangan hijau hingga manuver mengejutkan di ruang rapat manajemen, selalu ada hal yang membuat kita berdecak kagum. Namun, apa yang akan kita bahas pada episode kali ini mungkin adalah salah satu transformasi klub paling fenomenal, paling mengejutkan, dan paling revolusioner dalam sejarah sepak bola modern tanah air. Pernahkah kalian membayangkan sebuah klub yang merangkak dari bawah, dari level akar rumput, tiba-tiba mendapatkan suntikan dana fantastis dari kekuatan politik terbesar di Indonesia, merombak total identitasnya, pindah ke stadion legendaris, dan dilatih oleh salah satu juru taktik lokal terbaik di negeri ini? Ini bukan cerita fiksi di game Football Manager. Ini adalah realita baru. Mari kita bedah secara detail, valid, dan faktual perjalanan klub Dejan FC hingga bertransformasi menjadi kekuatan baru bernama The Red FC. Sebelum kita berbicara tentang gemerlapnya The Red FC, kita harus memutar waktu sejenak dan melihat ke belakang. Siapa sebenarnya Dejan FC? Berbasis di Depok, Jawa Barat, Dejan FC bukanlah klub warisan kolonial atau tim perserikatan yang dibiayai APBD di masa lalu. Klub ini lahir dari murni kecintaan terhadap sepak bola, bermula dari tim Tarkam atau turnamen antar kampung yang perlahan membangun pondasi profesionalnya. Manajemen yang visioner membawa klub ini mendaftarkan diri secara resmi ke Asprof PSSI, memulai perjuangan panjang dan berdarah-darah dari kasta terbawah, yakni Liga 3. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Tanpa fasilitas mewah dan dukungan sponsor raksasa, Dejan FC mengandalkan kolektivitas, semangat juang Spartan, dan pencarian bakat-bakat terpendam di daerah. Hasilnya sangat luar biasa. Mereka sukses menembus kerasnya kompetisi Liga 3, mengalahkan tim-tim tradisional yang lebih dulu mapan, hingga akhirnya berhasil memastikan tiket promosi yang sangat bersejarah ke Liga 2. Keberhasilan Dejan FC menembus Liga 2 adalah kisah Cinderella di sepak bola Indonesia. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Masuk ke Liga 2 berarti Dejan FC harus menghadapi realita baru. Tuntutan profesionalisme, kontrak pemain bernilai tinggi, operasional away antar pulau, dan standar infrastruktur yang jauh lebih ketat. Untuk bertahan, apalagi menargetkan promosi ke Liga 1, semangat saja tidak lagi cukup. Mereka membutuhkan modal raksasa. Di tengah kebimbangan finansial dan pencarian investor strategis, sebuah manuver yang tidak pernah terdeteksi oleh radar pandit sepak bola manapun akhirnya terjadi. Publik sepak bola nasional dibuat terhenyak ketika tersiar kabar valid bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, salah satu partai politik terbesar dan tertua di Indonesia, resmi mengambil alih kepemilikan klub. Ini adalah sebuah langkah bersejarah di mana entitas politik besar secara langsung dan terang-terangan masuk ke industri sepak bola profesional sebagai pemilik mayoritas klub. Langkah ini dilihat sebagai strategi modernisasi dan perluasan brand awareness melalui olahraga paling populer di Indonesia. Dengan dukungan finansial yang tidak terbatas, akuisisi ini langsung membawa perubahan fundamental. Nama, Dejan FC, resmi dipensiunkan, dan klub bertransformasi menjadi The Red FC. Pemilihan nama, The Red, jelas merepresentasikan identitas warna merah yang melekat erat pada partai pengakuisisi, sekaligus melambangkan keberanian, determinasi, dan semangat juang yang tak kenal padam. Tidak ada lagi masalah penunggakan gaji atau fasilitas latihan seadanya. The Red FC langsung menjelma menjadi Sultan baru di kancah Liga Indonesia. Manajemen baru menjanjikan pengelolaan yang 100% profesional, terpisah dari urusan kampanye praktis, dan murni fokus pada prestasi sepak bola untuk membawa tim ini promosi ke kasta tertinggi, Liga 1. Perubahan nama dan suntikan dana nyatanya hanyalah langkah awal dari sebuah grand design yang jauh lebih masif. Manajemen The Red FC menyadari bahwa untuk membangun mentalitas juara dan basis massa yang solid, mereka tidak bisa hanya mengandalkan uang.
Mereka butuh sebuah rumah yang memiliki tuah dan sejarah. Keputusan mengejutkan kembali dibuat. The Red FC tidak memilih Jakarta atau menetap di Jawa Barat. Mereka memutuskan untuk hijrah ke Jawa Timur, tepatnya ke jantung kota pahlawan, Surabaya. Dan bukan stadion sembarangan yang mereka pilih sebagai markas, melainkan stadion legendaris yang syarat akan nilai historis. Stadion Gelora 10 November, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Stadion Tambak Sari. Pemilihan Gelora 10 November adalah langkah yang sangat brilian sekaligus berani. Stadion ini adalah saksi bisu sejarah panjang persepakbolaan Indonesia. Atmosfer Tambak Sari dikenal sangat angker bagi tim tamu. Ada aura magis di setiap sudut tribunnya, di mana rimbunnya pohon angsana di sekitar stadion seakan ikut memberikan tekanan bagi lawan yang datang. Bagi manajemen The Red FC, semangat juang, arek-arek Surabaya, yang pantang menyerah adalah nilai yang ingin ditanamkan ke dalam DNA klub. Bermarkas di Tambak Sari bukan sekadar soal sewa fasilitas, tetapi tentang menyerap energi sejarah dan menjadikannya bahan bakar untuk membakar semangat para pemain The Red FC di atas lapangan hijau. Tim yang kaya raya, markas yang legendaris, tentu tidak akan ada artinya tanpa jenderal lapangan yang jenius. Untuk meramu skuad Galacticos Liga 2 ini, The Red FC membutuhkan sosok pelatih yang tidak hanya kaya taktik, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan kota Surabaya. Maka, ditunjuklah salah satu pelatih lokal berlisensi AFC Pro terbaik yang dimiliki Indonesia, Coach Aji Santoso. Penunjukan Aji Santoso adalah kepingan puzzle terakhir yang paling sempurna untuk The Red FC. Semua pencinta sepak bola tahu siapa Aji Santoso. Ia adalah legenda hidup sepak bola Indonesia dan ikon bagi kota Surabaya. Pengalamannya menukangi tim-tim besar hingga tim nasional tidak perlu diragukan lagi. Di bawah asuhan Coach Aji, The Red FC dipastikan tidak akan bermain pasif. Filosofi permainan Aji Santoso sangat jelas. Sepak bola atraktif, penguasaan bola progresif dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki, dan transisi positif yang sangat cepat. Gaya main yang sering disebut Aji Santoso Way, ini dinilai akan sangat cocok dengan karakter permainan keras dan ngeel khas Jawa Timur yang akan menjadi markas mereka. Selain itu, Coach Aji dikenal sangat piawai dalam mengorbitkan pemain-pemain muda. Perpaduan antara pemain bintang berharga mahal yang dibeli manajemen, dengan wonderkid berbakat hasil polesan Aji Santoso, diakini akan membuat skuad The Red FC memiliki keseimbangan yang mematikan. Dengan skuad mewah, pelatih cerdas, dan dukungan dana tanpa batas, The Red FC bukan lagi sekadar klub kuda hitam. Mereka adalah penantang gelar yang siap melindas siapapun di Liga 2. Dari sebuah klub bernama Dejan FC yang merajut asa di lapangan Tarkam, kini berevolusi menjadi raksasa baru bernama The Red FC dengan sokongan modal dari raksasa politik PDIP. Berpindah kandang ke Stadion Sakral Gelora 10 November, dan diarsiteki oleh pelatih kawakan Aji Santoso. Ini adalah plot twist paling luar biasa di industri sepak bola kita tahun ini. Pertanyaannya sekarang, mampukah segala modal dan kemewahan ini diterjemahkan menjadi prestasi di atas lapangan? Akankah racikan Coach Aji Santoso mengantarkan The Red FC promosi langsung ke Liga 1 musim depan? Atau justru tekanan besar dari ekspektasi tinggi ini akan menjadi bumerang bagi mereka? Satu hal yang pasti, patut kita tunggu bagaimana kiprah skuad merah ini meramaikan peta persaingan sepak bola nasional. Nah, football lovers, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena akuisisi besar-besaran dan terbentuknya The Red FC ini? Apakah mereka akan langsung promosi ke Liga 1? Dan bagaimana nanti kita bahas duel The Red FC melawan Persis Solo? Sepertinya bakal seru ya football lover. Coba tulis pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai video pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel FM Sport agar kalian tidak ketinggalan update menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton. Salam olahraga, dan sampai jumpa di video FM Sport selanjutnya.